Kalau kalian masih menyimpan rasa kecewa dan sakit hati itu di momen lebaran ini, maka kalian bukan merayakan hari kemenangan, tapi merayakan hari kekalahan. Sebelum beta masuk dalam topik yang akan dibahas, beta mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi saudara semua umat Islam. Mohon maaf kalau selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan, terkhususnya pendukung 01 dan 03. Sekali lagi mohon maaf. Dan kalau bisa, mari kita sama-sama bergandengan tangan menuju Indonesia yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih maju, dan menuju Indonesia emas. Terlepas dari itu, beta mau sampaikan bahwa, saudara sadar tidak, kalau tahun ini adalah tahun terakhir di mana Pak Jokowi merayakan Hari Idul Fitri sebagai seorang presiden. Dari selama 10 tahun menjabat, tahun ini adalah tahun terakhir. Tahun di mana rakyat yang baru merasakan adanya pembangunan seperti beta akan kehilangan sosok presiden terbaik. Dari 10 tahun menjabat, sudah banyak kado yang Pak Jokowi berikan untuk bangsa dan negara ini. Bahkan kalau mau dihitung, beta tidak mampu menghitung semuanya karena sangat banyak. Tapi ada satu kado terindah yang menurut beta butuh kejeniusan tinggi untuk bisa terlaksana, yaitu menaklukkan Singapura yang adalah negara adik kuasanya Asia Tenggara. Mungkin saudara pikir apa yang Pak Jokowi lakukan itu adalah hal yang biasa, hal yang sederhana. Tapi menurut beta itu adalah hal yang luar biasa, karena butuh orang yang jenius level tinggi untuk bisa mengeksekusi hal tersebut. Lalu apa yang Pak Jokowi buat sehingga bisa taklukkan Singapura? Beta mau sampaikan pada saudara semua bahwa sejak tahun 1946, wilayah udara Indonesia yang ada di atas Natuna itu dikuasai oleh Singapura. Tapi di tahun 2022, Pak Jokowi ambil kembali untuk Ibu Pertiwi. Bukan cuman itu, Pak Jokowi juga buat Singapura pusing soal perjanjian ekstradisi. Karena dari 10 anggota ASEAN, cuman Singapura yang tidak mau tanda tangan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Makanya tidak heran dari dulu banyak para pencuri uang rakyat yang lari ke Singapura karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Sebenarnya tahun 2009 Singapura sudah mau tanda tangan, tapi saat itu Singapura memberikan syarat bahwa Indonesia harus memberikan satu pulau agar Singapura bisa jadikan tempat latihan militer. Tapi saat itu Indonesia menolak. Jadi karena Indonesia menolak, Singapura juga tolak untuk tanda tangan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Itulah pintarnya Singapura. Ketika negara lain minta sayur, maka dorang akan balik minta daging. Tapi sayangnya, dorang punya kepintaran harus takluk di tangannya Pak Jokowi. Bahkan dorang harus bertekuk lutut. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi adalah presiden yang sangat jenius. Presiden yang pandai melihat kesempatan dalam kesempitan. Bahkan beliau adalah presiden yang berani. Ketika tahun 2022, negara atau semua dunia mengalami krisis energi, bahkan Singapura juga termasuk dalam negara yang mengalami krisis energi, Pak Jokowi tidak tinggal diam. Beliau langsung umumkan pada dunia bahwa Indonesia akan hentikan ekspor gas dan batu bara. Jadi ketika kalau Indonesia hentikan ekspor gas dan batu bara, maka negara-negara termasuk Singapura yang mengalami krisis energi saat itu akan menjadi gelap gulita. Saat itu Singapura memohon pada Pak Jokowi untuk hentikan kebijakan tersebut. Bahkan Singapura rela ingin membayar mahal demi Pak Jokowi tetap ekspor gas dan batu bara. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Jokowi tidak peduli soal itu. Meskipun mau dibeli dengan harga yang mahal, Pak Jokowi tidak peduli. Itu yang buat Singapura pusing 7 keliling. Dorang selama ini merasa hebat, merasa bisa menekan negara lain dengan cara strategi barter sayur dengan daging. Tapi sayangnya strategi itu tidak mempan pada seorang presiden bernama Joko Widodo. Karena justru Pak Jokowi menggunakan strategi itu untuk menyerang balik Singapura. Itulah jeniusnya Pak Jokowi. Saat itu Pak Jokowi bilang kalau mau agar Indonesia tetap ekspor gas dan batu bara, maka Singapura harus tanda tangan perjanjian ekstradisi dan kembalikan wilayah udara Indonesia yang ada di atas Natuna. Akhirnya apa? Akhirnya mau tidak mau Singapura harus membeli gas dan batu bara dengan harga yang mahal. Mau tidak mau Singapura harus tanda tangan perjanjian ekstradisi tanpa syarat. Dan mau tidak mau Singapura harus kembalikan wilayah udara Indonesia yang ada di atas Natuna secara gratis. Itulah jeniusnya Pak Jokowi.
Jadi kalau ada warga Indonesia yang merasa paling hebat dari Pak Jokowi, merasa lebih baik dari Pak Jokowi, merasa lebih pintar dari Pak Jokowi, maka kita bisa bilang bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang mabok. Pak Jokowi itu bukan dokter atau profesor yang pandai berkata-kata manis, tapi beliau adalah presiden yang bekerja keras dalam kejeniusan. Bukan cuma pekerja keras dan jenius, tapi beliau juga berani mengeksekusi ide dan gagasan yang ada dalam pikirannya untuk menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat. Jadi di momen lebaran ini, beta mau sampaikan pada kalian semua yang mungkin masih membenci, dendam hingga sakit hati pada Pak Jokowi, buang semua itu untuk menatap Indonesia dengan hati yang damai. Karena kalau kalian masih menyimpan rasa kecewa dan sakit hati itu di momen lebaran ini, maka kalian bukan merayakan hari kemenangan, tapi merayakan hari kekalahan. Lalu sampai kapan kalian mau berada dalam kekalahan itu? Pak Jokowi adalah presiden yang rela menguras tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara ini. Lalu sampai kapan kalian mau membenci presiden yang rela menguras tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara ini? Jadi sekali lagi, beta mau sampaikan pada kalian semua untuk tinggalkan rasa sakit hati itu di hari kemenangan ini. Dan mari kita bergandengan tangan dan sadar bahwa musuh kita bukan sesama Indonesia, tapi dorang yang membenci Indonesia.